Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasar Rizky Ramadan dengan NIM 2022-11047 selaku praktikan microcontroller kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir pada modul 5. Selanjutnya pada program ini dibuat untuk microcontroller ESP8266 yang menghubungkan beberapa sensor dengan aplikasi IoT bernama Blink. Kemudian tujuannya adalah untuk memantau kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, gas, dan jarak, serta mengontrol beberapa LED secara otomatis atau manual melewati aplikasi. Kemudian program ini pertama-tama menghubungkan perangkat ke WiFi menggunakan nama dan kata sandi jaringan yang sudah ditentukan. Setelah terhubung, data dari sensor akan dikirim ke aplikasi Blink secara real time sehingga bisa dipantau dari mana saja. Kemudian ada beberapa sensor yang digunakan dalam program ini. Salah satu itu ada sensor DHT11 yaitu membaca suhu dan kelembapan di sekitarnya. Kemudian ada sensor MQ5 digunakan untuk mendeteksi gas tertentu. Kemudian ada sensor ultrasonik mengukur jarak menggunakan gelombang suara yang dipancarkan dan dipantulkan kembali, di mana hasil pengukuran ini kemudian diolah dalam kode. Misalkan jarak dikonversi ke satuan cm melalui fungsi getDistance, di mana semua data ini dikirim ke aplikasi Blink menggunakan fungsi sensor data. Selain memantau, program ini juga bisa mengontrol LED. LED 1 bisa dihidupkan atau dimatikan lewat tombol di aplikasi, sementara LED 3 diatur tingkat kecerahannya menggunakan slider. Ada juga LED 2 yang otomatis menyala kalau jarak objek di depan sensor ultrasonik kurang dari 10 cm. Selanjutnya pada bagian program yang berhubungan dengan Blink terdapat beberapa widget yang digunakan untuk memantau dan mengontrol perangkat secara interaktif. Di mana salah satunya itu ada gauge atau pengukur. Di sini ada 4, itu ada kelembapan. Nah, di mana kelembapan ini menggunakan virtual pin V4, di mana widget ini tuh menampilkan nilai kelembapan yang dibaca dari sensor DHT11. Untuk nilai maksimalnya bisa diatur ke 1000. Meskipun kelembapan udara biasanya hanya berkisar antara 0 hingga 100%, pengaturan ini mungkin dilakukan untuk mengantisipasi skala yang lebih tinggi, meskipun tidak sepenuhnya diperlukan. Kemudian ada suhu. Suhu ini nilai suhu dari sensor DHT11 dikirim ke widget gauge dengan batas maksimal 100, di mana sesuai dengan kisaran suhu yang umum digunakan dalam pengukuran lingkungan. Kemudian terdapat jarak. Jarak ini diukur oleh sensor ultrasonik dan ditampilkan pada gauge dengan nilai maksimal 1000. Kemudian ada gas, yaitu sensor MQ5 membaca konsentrasi gas dan mengirimkan nilai analog yang ditampilkan di gauge dengan skala maksimal 1000, di mana skala ini memungkinkan representasi nilai yang lebih akurat dari sensor gas. Selanjutnya terdapat widget switch. Di Blink memungkinkan kita untuk menyalakan atau mematikan LED 1 secara manual. Jika switch dinyalakan, maka nilai parameter yang diterima adalah 1, sehingga digital write LED 1 high, maka menyalakan LED. Sedangkan jika switch dimatikan, maka nilai parameter 0 membuat LED 1 mati dengan digital write LED 1 low, di mana switch ini sederhana tetapi efektif untuk simulasi kontrol perangkat secara manual. Kemudian yang terakhir itu terdapat slider untuk kecerahan LED 3, yang dimana di sini menggunakan virtual pin V2. Slider ini digunakan untuk mengatur kecerahan LED 3 menggunakan fungsi PWM. Kemudian slider mengirimkan nilai antara 0 hingga 100 yang kemudian dikonversi ke nilai PWM. Jika nilai slider 0, LED dimatikan menggunakan digital write LED 3 low. Dan jika slider diatur ke nilai selain 0, LED dinyalakan dengan tingkat kecerahan sesuai nilai PWM yang dihitung. Selanjutnya cara kerjanya cukup sederhana. Saat ESP8266 dinyalakan, perangkat akan mencoba terhubung ke WiFi. Setelah terhubung, sensor-sensor mulai membaca data yang kemudian diproses dan dikirim ke aplikasi Blink setiap 1 detik, di mana kita bisa memantau hasilnya dari aplikasi, misalnya seperti melihat suhu dan kelembapan ruangan atau jarak benda di depan sensor. Kemudian jika ada gas yang terdeteksi, nilainya juga bisa dilihat di aplikasi. Kemudian untuk LED, kita cukup menekan tombol atau menggeser slider di aplikasi Blink agar LED di perangkat menyala atau berubah kecerahannya. Jadi untuk kesimpulannya, rangkaian ini atau program ini sangat cocok untuk belajar IoT
karena menggabungkan pengukuran lingkungan dan kontrol perangkat dalam satu sistem, di mana dengan memahami alur kerja program ini, maka praktikan bisa memperluasnya atau mengembangkan untuk aplikasi yang lebih kompleks, misalnya membuat sistem keamanan rumah atau monitoring lingkungan secara otomatis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi tugas akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.